Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk para sahabat dimanapun Anda berada. Jadi di sini saya akan membahas masalah radiator. Nah, pada motor ini olinya berubah menjadi seperti susu pada motor Yamaha Pixen. Jadi oli pada mesinnya berubah menjadi seperti susu, dan jawabannya adalah karena air radiatornya masuk kepada bagian dalam mesin yang bercampur dengan oli mesin. Jadi seperti inilah kawan-kawan. Ini posisi motor dimatikan, tetapi olinya terus mengalir karena kepenuhan pada bagian dalaman mesin. Jadi di sini saya buka bagian atas, dan ini penyebabnya adalah bagian radiatornya. Dan untuk permasalahan pada bagian radiator memiliki dua permasalahan. Yang pertama tadi kita lihat pada motor Yamaha Pixen, olinya bercampur dengan air radiator sehingga olinya menjadi lebih banyak dan tumpah sendiri dari tutup olinya. Dan untuk permasalahan yang lainnya adalah ketika digas pada radiatornya muncrat seperti ini. Ini juga permasalahannya bisa kita katakan berbeda. Jadi masalahnya berbeda dan penyebabnya juga hampir sama, cuma ada satu yang berbeda. Seperti pada motor Vario ini, ketika kita tambah air radiatornya mendidih seperti itu ketika pada posisi mesin panas mendidih, dan ini juga menyebabkan air radiatornya hilang sendiri, habis sendiri, karena air radiatornya bukan terhisap tetapi terbuang dari dalam mesin karena panas. Dan untuk permasalahan seperti ini akan menyebabkan suara-suara mesin pada seperti motor Yamaha Pixen ini. Jadi apabila radiatornya sudah bermasalah atau bagian komponen sirkulasi air radiator sudah bermasalah, maka akan menyebabkan suara-suara mesin seperti ini. Ini adalah disebabkan oleh air radiator. Coba teman perhatikan suaranya. Suaranya cukup kasar, terdengar cukup kasar. Nah, seperti itulah kawan-kawan suaranya yang disebabkan oleh sirkulasi air yang tidak sempurna. Bisa kita katakan tidak sempurna. Ini airnya sudah masuk ke dalam mesin, menyebabkan suara seperti itu. Dan ketika sudah dibuka seperti ini, bagian komponen Yamaha Pixen tadi, ini adalah bearingnya. Bearingnya sudah mengalami kehausan. Di situ terdapat korosi atau karat. Jadi bearing yang berada di dalam mesin juga mengalami korosi atau karat. Jadi untuk teman-teman, waspadalah apabila air radiator habis sendiri. Ketika kita tambah air radiatornya tiba-tiba saja menghilang, akan menyebabkan kerusakan seperti ini. Nah, ini adalah bearing-bearingnya yang pertama kali rusak karena pengaruh air radiator tadi. Dan untuk bearing yang paling sering kerusakan karena pengaruh dari air radiator atau sirkulasi pendingin menggunakan air yang tidak sempurna adalah bagian bearing atau lahar yang terletak pada water pumpnya. Itu yang pertama kali bisa kita prediksi, yang pertama kali akan mengalami masalah. Jadi pada bagian komponen lahar water pumpnya yang pertama kali akan mengalami masalah. Seharusnya ketika pada posisi panas, walaupun posisi panas, air radiatornya apabila sirkulasinya bagus atau sempurna seperti ini kawan-kawan. Ini setelah selesai diganti komponen-komponennya, ia tetap stabil seperti itu, hanya saja airnya akan terasa panas, sedikit panas. Dan untuk komponen-komponen yang sering mengalami kehausan adalah pada bagian water pump.
Ini adalah water pump pada motor Yamaha Pixen, dan itu yang saya pegang itu adalah bearingnya kawan-kawan. Di situ adalah pompa water pumpnya. Nah, bearingnya terlihat sudah oblak karena terkena air radiator. Di situ terlihat pada bagian dinding water pump tadi terdapat karat. Nah, di sini akan saya buka dulu untuk melihat lebih detailnya bagian dalaman water pump ini. Ini adalah motor Yamaha Pixen, dan untuk permasalahan yang seperti ini kawan-kawan, untuk Yamaha Pixen ini air radiatornya menghilang dan bercampur dengan oli hingga oli pada mesin cukup banyak. Itu kita isi posisi motor mati atau tidak menyala, tetapi air radiatornya menghilang sendiri. Dan permasalahannya yang paling sering terjadi adalah pada bagian water pumpnya kawan-kawan, bukan pada bagian packing dexelnya. Ini adalah water pumpnya setelah terbuka seperti ini. Jadi perlu diingat lagi kawan-kawan, apabila olinya bercampur dengan air radiator, bukan ketika panas seperti motor Vario tadi mendidih terlalu kuat tadi, bukan seperti itu. Bisa kemungkinan besar adalah bagian water pumpnya saja. Nah, ini adalah sealnya, seal water pump atau karet penahan supaya air radiator tidak masuk pada bagian dalaman mesin. Bisa kita bilang itu adalah seal water pump ini sudah mengalami kehausan atau kerusakan. Jadi kawan-kawan, perlu kita ketahui dan kita garis bawahi bahwa bagian kerusakan seperti ini sepertinya sama penyakitnya, tetapi berbeda. Tetapi apabila teman-teman ragu atau kurang yakin, apabila olinya sudah bercampur dengan air radiator, teman kurang yakin hanya ganti water pumpnya saja, maka teman-teman silakan bongkar pada bagian packing dexelnya. Tetapi saya sarankan jangan buru-buru dibuka dulu pada bagian packing dexelnya, karena belum tentu juga itu bermasalah. Bisa jadi permasalahannya hanya pada bagian seal water pumpnya saja. Itu bisa kita lihat kawan-kawan, karetnya, sealnya. Nah, yang itu sudah mengalami cukup robek cukup parah. Inilah yang menyebabkan air radiatornya masuk sendiri kepada bagian dalaman mesin. Dan ini adalah plat penahan pada bagian as pompanya, as pompa water pump. Di situ terlihat bahwa karat sudah menempel. Itu adalah karat yang disebabkan oleh air radiator tadi yang sudah masuk ke dalam mesin. Dan kita perlihatkan lagi kawan-kawan, bearing pada bagian seal water pumpnya atau bearing yang berada pada bagian pompa water pumpnya. Di sini bearingnya ketika dibuka sudah pecah, sudah lepas antara bola-bola bearingnya. Nah, ini adalah bearingnya kawan-kawan, sudah cukup parah. Dan di sini saya prediksi bahwa yang pertama kali mengalami kerusakan adalah pada bearing water pump itu. Yang bearing adalah untuk as water pump itu. Jadi saya ingatkan lagi kawan-kawan, untuk permasalahan yang cukup berbeda ini pada motor Vario ini terlihat bahwa mendidih, air radiatornya mendidih pada bagian radiator ketika kita hidupkan dengan posisi yang cukup panas. Nah, seperti itu, mendidih seperti itu. Nah, di sini bisa kita pastikan kerusakannya ada dua macam. Bagian dexel, packing dexel di sini telah mengalami sangat overheat, terlalu panas. Nah, bagian packing dexel ketika air radiator masuk pada dalaman mesin, dalam mesin itu posisi panas, di dalaman mesin kosong, tidak ada air. Ketika air masuk, saat itulah airnya langsung tersembur keluar kembali karena panas.
Nah, di sini juga pada motor Vario ini juga mengalami olinya bercampur dengan air. Berarti kerusakan pada motor Vario ini ada dua macam. Yaitu bagian packing deksel dan bagian seal water pumpnya. Jadi kerusakan pada motor Vario ini bisa saya pastikan ada dua macam, yaitu kerusakan pada bagian water pump dan kerusakan pada bagian deksel atau packing dekselnya. Bisa dari packing dekselnya, bisa juga dari dekselnya yang sudah mengalami kerusakan. Dan pada motor Vario ini, nah seperti itulah. Di sini dekselnya sudah dibongkar dan sudah dipasang kembali, sudah diganti packingnya. Nah selanjutnya motor Vario ini diganti juga water pumpnya. Ini water pumpnya, dan letak water pumpnya adalah pada bagian deksel di atas, di samping gigi sentrik atau bagian rantai ketengnya. Oke, yang saya pegang ini adalah water pump yang sudah dibuka kawan-kawan, tetapi di sini kami ganti dengan satu set supaya tidak ribet. Jadi diganti dengan satu set. Oke, inilah sedikit informasi dari kami kawan-kawan. Apabila dianggap bermanfaat, silakan like dan subscribe-nya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.